Semester 1 tahun ini, penjualan mobil Indonesia mencapai angka tertinggi di Asia Tenggara. Semester 1 tahun ini penjualan mobil di Indonesia mencapai 370.000 unit. Tahun ini diperkirakan 700.000 unit mobil akan terjual di Indonesia. Angka ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan penjualan mobil tertinggi di Asia Tenggara. Bagi beberapa produsen utama dunia, Indonesia adalah basis industri otomotif di Asia Tenggara. Beberapa produsen utama dunia mengalihkan basis industrinya dari Thailand, Indonesia. Rekor penjualan mobil ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk ukuran saat ini. Dengan pertumbuhan ekonomi 6% dan akan terus meningkat, maka bisa dipastikan penjualan mobil di Indonesia akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan untuk urusan penjualan mobil ini, Indonesia lah rajanya di Asia Tenggara. Anda masih di Ekonomi Challenges yang membahas mengenai mengukur kekuatan ekonomi Indonesia dan Malaysia. Pak Fadel, tadi Mas Fadil sudah menjelaskan bahwa perlunya kita untuk bangkit. Pak Fadil sebagai menteri sekarang, tapi juga sebagai seorang pengusaha sebelumnya. Melihat data-data itu, sekali lagi potensi kita kan tidak pantas membuat kita untuk masuk dalam stereotip seakan-akan bangsa yang tidak bisa berkembang. Apa yang harus kita lakukan, Pak Fadil? Ini sekarang kita pada posisi yang sangat kritikal, di mana kalau kita lihat pertumbuhan PDB saat ini, itu manufaktur menurun, kontribusinya menurun. Yang tumbuh cuma satu, pertanian. Pertanian artinya dalamnya ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jadi resource base. Untuk itu kita harus segera, dan saya telah sampaikan juga ke teman-teman di kabinet, kita harus segera banting setir produk-produk kita tidak boleh lagi kita ekspor gelondongan dalam bentuk mentah. Dalam bentuk mentahnya tidak boleh. Harus kita paksakan bikin dalam negeri dalam bentuk manufaktur. Ini cara yang terbaik. Jadi nggak ada pilihan lagi lain. Misalnya CPO-nya, misalnya kita katakan ikan. Saya Menteri Perikanan. Saya izinkan mereka untuk tangkap ikan, saya kasih izin kapal-kapal asing. Tapi dengan syarat diolah, harus mengolah di dalam negeri. Demikian juga saya berpendapat ini harus segera kita bentuk. Kalau tidak, dalam 2-3 tahun ke depan, maka pertumbuhan manufaktur tidak akan tambah. Padahal ini yang sangat kita butuhkan saat ini. Kita membangun resources based industry itu memungkinkan ya Pak Fadel? Sangat memungkinkan. Teorinya itu adalah komoditas. Sebuah wilayah tumbuh, harus ada penggeraknya. Penggeraknya adalah komoditas. Katakan saya ketika jadi gubernur Gorontalo, saya lihat Gorontalo tidak akan tumbuh tanpa sebuah komoditas menjadi penghela ekonominya. Yang menjadi unggulan dari Gorontalo. Unggulan. Maka saya bikin jagung misalnya. Pilihannya adalah jagung. Jagung. Riau sekarang, di samping minyak yang begitu hebat, mereka bikin palm oil, kelapa sawit. Juga di beberapa daerah yang lain. Tidak boleh berhenti sampai sana. Saya bilang apa gubernurnya, harus segera bikin industri pengolahnya. Tanpa itu saya kira kita akan tertinggal ke depan. Kalau Isan, kita lihat data mengenai penjualan otomotif itu mengindikasikan bahwa memang potensi ekonomi kita itu jauh lebih besar dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Ya memang jauh ya. Sekarang kita ya gampangnya aja. Kalau kita lihat perbankan Malaysia dan perbankan Indonesia, ya, kredit perbankan sebagai persentase dari PDB di Indonesia itu masih di bawah 30%.